ini tuh bertemakan ngobrol ngasal, ya kan? Kita punya dua playlist antara Ngasal ngobrol dan ngasal ngobet. sama ngobet. Ngobet itu Tentang ngobrol edukasi. tentang edukasi. Nah, Ngasal nih tentang pikiran-pikiran kita, ya kan? walaupun pikiran-pikiran kita nih ya kan di sini kita itu menggunakan segala jenis peraturan hukumnya, kita mencari. Sebenarnya kita bukan itu sih, kita mempertanyakan juga sih Iya. sebenarnya. Nah, topik kali ini adalah kebebasan berpendapat. Bahasa berpendapat ya. Uh-uh. Nah, gini deh. Gue punya sedikit cerita deh tentang kebebasan berpendapat. Ya, kita kan emang kayak Yoi. kayak dari awal emang kita tuh akan membuat cerita yang bisa diterima oleh siapapun itu. Bener, ya jadi kan? ceritanya contoh yang gampang diterima oleh orang-orang. Tuh. Jadi cerita gini nih, Nah, gimana tuh? ada kepala sekolah yang ingin berangkat ke sekolahannya, ya kan? Saat dia ingin berangkat, dia memesan ojek online. Zaman sekarang ya kan, biar hemat, ojol biar hemat. nggak Nah, perlu bayar parkir. di saat di jalan, dengan kebetulannya kepala sekolah ini nih lagi mencari guru di sekolahannya. Uh-uh. Nah, tanpa babibu, ya kan, kepala sekolah ini berpikir, wah bagus juga nih ojol buat jadi guru kita. Karena pasti di dalam itu lu ngomong-ngomong terus gitu kan, Gitu loh. saling biar nggak awkward aja sih. Benar. Nah, sesudah ojol itu menjadi guru di sekolah tersebut, karena background guru ini adalah bukan merendahkan siapapun ya, tapi karena backgroundnya bukan dari guru, banyak siswa-siswa yang berprotes kepada kepala sekolah. Gini loh, Pak, kok ngajarnya kok seperti ini guru ini? Nah, ketika siswa ini ingin berpendapat kepada kepala sekolahnya, guru BP datang. Kamu kenapa kok malah protes? Ini kan kebijakan sekolah. Masuklah siswa ini ke guru BP. Nah, sering jalannya waktu, siswa-siswa ini nih, wah gimana ya caranya ya, memberikan pendapat kepada kepala sekolahnya. Soalnya nih guru nih istilahnya belajar mengajarnya tuh tidak sesuai dengan apa yang siswa-siswa mau. Ya karena backgroundnya emang bukan dari seorang guru. Background misalkan dari ekonomi, ya kan, bukan pendidikan istilahnya guru gitu, ya gitulah. Ekonomi, dia suruh ngajarnya sejarah. Nah, dari siswa-siswa ini tuh saling menuding gini, lu dong sana ngomong sama kepala sekolah. Siswa yang ini yang disuruh nih, gua nggak mau, gua takut nanti gue dimasukin guru BP lagi. Ya kan? Lu dong, gue nggak mau. Nah, jadi di situ tuh jadi kayak timbul masalah gitu loh, dengan mengajar guru ini yang tidak sesuai, dan pada akhirnya nilai-nilai yang siswa-siswa ini tuh pasti akan menjadi buruk. Iya. Coba kalau siswanya bisa berpendapat terus kepala sekolahnya menerima dan tidak ada interupsi dari guru BP misalnya, ya kan? Sebenarnya ini ceritanya sekolah swasta sih, B. Ada yayasannya. Iya pasti. Cuman yayasannya ini tukang tidur. Yayasannya tukang tidur, jadi kayak merasa bodo amat itu mah urusan sekolah. Kan sebenarnya kan yayasan kan tukang tidur deh. Ya dia punya proyek lain di mana-mana, coy. Ya mungkin ya, kan nggak tahu, ini kan cerita ngasal. Pas jadi yayasan ya kan, aduh, gue udah capek nih sama proyek. Yang penting ada peraturannya ini. Terus ya udah biar aja jalankan seperti itu. Nah, gitu. Nah, berarti kan yang jadi sumber masalahnya adalah ketika kepala sekolah ini merekrut guru dengan tidak melalui proses-proses yang benar, akhirnya siswa-siswa ini jadi kesusahan untuk belajar. Sedangkan saat dia kesusahan untuk belajar, dia ingin berpendapat kepada kepala sekolahnya, siswanya takut. Karena apa? Kebebasan dia untuk berpendapat ini, dia takut kalau istilahnya insecure deh. Daripada gue dipanggil guru BP, mending gue diem. BP SP1. Nah, SP1. Daripada gue panggil guru BP, ntar orang tua gue dipanggil. Gue nggak mau. Yaudah biarin aja deh. Nah, sikap skeptis yang terjadi di siswa-siswa ini yang membahayakan. Iya, kembali lagi tuh kayak lu pernah bilang di episode yang mana ya? Gue lupa deh.
kayaknya episode yang NB ya episode yang MB yang soal kewajaran, kemakluman dan kewajaran. Wajar nih gitu. Maklum nih kayak gini Gitu. ya udahlah kita terima aja apa adanya. Nah kalau kita udah terima apa adanya ya udah, mau siswanya tidak pintar ya udah gitu loh. Oke, masuk ke bahasan kita yang kita sudah bicarakan dari awal. Tapi kepala sekolah lagi senang sekarang. Apa tuh? Sama satpam. Soalnya ormas-ormas nggak berani lagi gangguin sekolahnya. Jadi misalkan Soalnya satpam ini itu dulu pentolan ormas, jadi nggak bakal ganggu sekolah lagi. Soalnya lu tahu kan maksudnya? Tahu kan. Bukan gitu, Cok. Jadi orang tua murid itu nggak bisa, kalau dalam contoh ini ya, orang tua murid nggak bisa masuk ke dalam sekolahnya untuk bertemu, untuk protes ke. Jangan nggak usah nyampe di orang tuanya deh, dari siswa aja dulu. Siswa aja langsung ditakut-takuti. Iya. Kan? Lo Gitu. kalau kayak gini nih, udahlah masuk BPS SP1. Gitu. Iya. Kode SP1, waduh. Jadi semua orang jadi takut nih untuk bersuara. Padahal itu sebuah untuk membangun istilahnya. Jadi kan kalau di sekolah itu kan siswanya yang belajar kan. Jadi mereka lebih tahu gimana misalnya pengajar yang baik itu seperti apa. Harusnya kan seperti itu kan. Jadi atas dasar pendapat siswa ini membangun sekolah tersebut jadi lebih baik gitu. Bukan tadi siswanya, kecuali siswanya hoax ya, bikin hoax tuh itu nggak boleh lah kalau siswa kayak gitu lah. Iya, tapi menurut gue ya Chan ya, hoax ini juga bisa salah sekolahnya loh. Kenapa tuh? Kita runtut lebih dalam ya. Kenapa kamu bisa menyebarin hoax? Karena saya nggak tahu Pak kalau itu jadi hoax. Coba diberikan kayak pengetahuan yang lebih itu tentang hoax itu gimana kan orang-orang jadi lebih bisa berpikir, dia nggak akan nyebarin hoax lagi. Itu yang membingungkan, kita ingin berpendapat tuh sampai sejauh mana sih? Gue di sini juga punya pemikiran kalau misalkan dari contoh kasus lo kayak gitu ya kan, dan relate dengan dunia nyata. Kayak contoh kasus sih cerita ngasal aja. Cerita ngasal. Setelah mendengar cerita ngasal dari Mr. R, gue tuh kayak apa ya? Dan membahas soal hoax gitu. Gue tuh kayak berpikir, ya kan? Gue ini pendapat gue. Ini tuh pertanyaan dalam otak gue tuh, ya kan? Kenapa tuh orang tuh sedikit-dikit yang komentar di misalkan sosmed yang lainnya, ya kan? Itu tuh gampang untuk ditangkap gitu loh, maksudnya. Dipidana istilahnya. Ya. Untuk gampang dipidana, ya kan? Sementara atas dasar apa nih? Atas dasar pencemaran nama baik misalnya. Iya. Ya kan? Sementara ya kan? Cara lama yang sangat merugikan menurut gue. Kalau misalkan lu komentar nih di Twitter, di Facebook atau di Instagram gitu kan, lu komentar, lu tinggal ngeklik jari doang nih. Kelar kan? Tapi misalkan lu salah dikit aja, itu bisa masuk ke ranah pidana. Iya. Makanya salah dikit itu tuh sampai sejauh mana sih batasan-batasan, kayak misalnya pencemaran nama baik nih. Misalnya gue bilang lu sesuatu nih. Nah, sampai di titik mana sih pencemaran nama baik itu bisa ditegakkan tuh istilahnya? Coba kita bahas di variabelnya tuh apa aja sih sebetulnya? Iya, benar. Variabelnya tuh apa aja sih yang bisa menciptakan suatu pencemaran nama baik, ya kan? Kayak emang tenaga ahli itu misalkan ahli bahasa aja, ya kan? Belum tentu ahli bahasa itu dengan omongan kita itu tuh relate gitu loh. Maksud dari kitanya tuh apa dan yang diartikan oleh ahli bahasa itu. Maksudnya kita ingin berpendapat, tapi kita juga harus memperhatikan tentang ketersinggungan mereka. Iya. Kita langsung masuk ke undang-undangnya aja. Masuk ke teorinya. Hak kebebasan berpendapat itu sebetulnya tuh udah diatur coy di UUD 45, ya kan? Pasal 28E ayat 3 kan. Iya. Nah, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ya kan. Di samping itu, ya kan,
ada ketentuan dalam pasal 28F. 28F di UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berarti kalau saluran yang tersedia saat ini itu kan Di UUD 45 aja udah diatur loh, di segala jenis saluran tersedia. iya, yang tersedianya di sekarang ini kan ada medsos banyak, ya kan? Ya itu kenapa saluran tersedia itu tuh tidak dimanfaatkan, malah kita yang malah kita yang berusaha untuk berpendapat, ya kan? Malah sih takut coy. Iya, takut. Ya karena itu sih sebenarnya apa ya? Nih, di sini aja deh, ya kan? Nah, dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945 itu juga menyebutkan kayak gini nih, ya kan? Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Berarti di situ aja berpendapat udah di ini ya, udah di apa namanya, di lu boleh berpendapat, ya kan, tapi lu tahu etikanya berpendapat tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya tuh berpendapat tuh harus orang yang pintar dong. Iya, ya enggak juga sih sebetulnya kan. Kalau misalnya orang yang tidak berpengetahuan, Con, misalnya dia emang tinggal di underground lah istilahnya, yang di bawah ada istilahnya, dia mencari pendidikan yang pas-pasan, edukasi yang pas-pasan, dia kebiasaan ngomong tuh ya udah sejeplaknya dia aja, gitu loh. Dan itu bisa dipidana. Berarti kan hanya orang-orang yang bisa mengerti untuk bisa berpendapat. Padahal kan berpendapat kan dimiliki oleh setiap individu. Iya, orang-orang yang padahal kalau misalnya diruntutin lagi ke bawah nih, kenapa kok dia tidak mempunyai pendidikan, misalnya tidak mempunyai edukasi yang luas, salah siapa? Gue nggak bisa ngomong sih di situ, lu bilang salah siapa. Ya kan kita mempertanyakan. Iya, salah misalnya, siapa? Pendidikan misalnya nih, pendidikan harusnya kan yang menjabat pendidikan siapa? Iya, siapa? Ya. Contohnya gini deh, misalnya gini. Gini aja deh. Enggak. Sorry, gue potong dulu. Misalnya nih, maling, ya kan, ketangkap. Ya kan? Saat diinterogasi dia ngomong gini. Bentar dong. Misalkan maling ketangkap, ya kan, diinterogasi. Kenapa kamu maling? Saya lapar, Pak. Saya nggak punya duit, Pak. Ya kan, misalnya saya lapar, Pak. Loh, kenapa kamu nggak beli aja? Ya kan? Saya nggak punya uang, Pak. Kenapa kamu nggak punya uang? Saya nggak punya pekerjaan, Pak. Kenapa kamu nggak punya pekerjaan? Saya cuma lulusan SD, Pak. Kenapa kamu lulusan SD? Saya nggak bisa bayar sekolah, Pak. Sebenarnya itu salah siapa juga? Salah siapa jadinya? Gitu loh. Nah, gini, Con. Ya kan? Ada juga pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang kemarin kita juga udah bahas. Sebenarnya ini bisa menguntungkan dan merugikan, tergantung kitanya dari pihak mana nih. Ya kan, lagi di kondisi seperti apa nih, ya kan, majority sama minority. Cuman yang jadi gue janggal di UU ITE ini adalah pencemaran nama baiknya itu loh. Sampai sejauh mana tingkatan pencemaran nama baik, kan kita kan perasaan orang kan beda-beda, hati lu sama hati gue beda. Lu ngatain gue Cina juga nggak masalah gue. Misalnya kan gitu, bukan pencemaran nama baik, misalnya kan, kalau misalnya lu bisa menerima itu. Nah, pencemaran nama baik ini tuh sampai di titik mana sih kita bisa disimpulkan kayak mana sih? Variabelnya tuh apa sih? Sampai titik itu. Ya kan, kebebasan berpendapat sudah istilahnya udah diakui lah di UUD 45, ya kan. Tapi ada undang-undang yang membatasi tentang itu, ya kan, seolah-olah orang jadi takut lah untuk berekspresi dan berpendapat. Takut sih sebetulnya, kita juga dari awal-awal juga takut juga ya kalau kayak gini ya, soalnya kita ngomong ke media. Iya, tapi takutnya nih kalau misalnya orang-orang jadi skeptis,
ya kan? Dan mewajarkan apa yang terjadi. Dan memaklumkan apa yang terjadi. Tuh jadi, aduh, Kemarin emang gimana ya? Jadi negara tuh jadi bukan demokrasi lagi sebenarnya. iya. Terus gue boleh ngasih pengalaman gue gak sih? Contoh ini baru terjadi semalam banget nih, semalam tuh gue ke tempat teman gue yang angkatan kita juga, anak hukum juga ya kan. Terus gue bilang, bro, gue lagi nulis materi nih, gue nulis materi tentang freedom of speech ya kan. Terus kita berdebat akhirnya, walaupun debat kusir, karena kita sambil makan, malam-malam sambil makan sambil berdebat. Terus dia bilang, ya, misalkan lu mau nyerang singa, tapi senjata lu garpu, mana bisa coy, itu kan. Terus gue bilang lagi sama teman gue, ya nggak bisa kalau lu sendirian, Benar. ya kan. Kalau lu ada 2000 orang megang garpu nyerang singa, mati nggak tuh singa? Mati bro, ya kan. Ya nggak usah dimatiin deh singanya, dijinakan aja. Iya, jinak nggak kalau lu pakai pecut ada 10 orang lah ya Iya. kan, jinak. Jadinya sirkus kan, ntar. Jadi kan sikap teman lu itu kan udah jadi sikap skeptis kan? Iya, gue sangat menakutkan itu cuy. Gue sih sebenarnya kalau menurut gue ya ada 4 poin kenapa orang bisa skeptis. Nah, Satu, orangnya insecure. insecure. Misalnya dia udah kaya nih. Gue ngapain kritis? Iya, Ntar gue kekayaan gue hilang. hilang. Ya kan? Kalau gue kritis. Kedua, oportunis. Heeh. Oportunis tuh yang mengambil setiap kesempatan yang ya oportunis ini biasanya dipakai sama orang-orang yang lagi pemilu. Kritis saat pemilu, tapi udah masuk ya udah. Ya udah, Tidur aja. tidur aja. Yang ketiga, Masuk. yang ketiga nih menurut gue ya. Yang ketiga itu adalah orang yang kurangnya pendidikan atau intelektualnya. Intelektual. Nah, ini yang bahaya nih, kurangnya pendidikan. Dia pengen kritis, dia pengen kritis. Cuma dari kurangnya pendidikan yang dia dapat, jadi hoax. Ini orang yang bahaya nih sebenarnya. Iya, soalnya Dia pengen kritis, tapi dia nggak punya pendidikan yang luas. Dia nggak bisa mencerna perkataannya dia. Jadi timbullah hoax. iya timbul hoax. Apalagi misalkan kalau perkataan yang dia komentar pendapat dia ungkapkan ini kayak lu Ya dengan memakai- caranya dia, Iya. gitu loh. Dan Dia kan nggak tahu nih misalnya, gue harus ngomongnya bener seperti kayak Rocky Gerung misalnya deh. Iya. Dia bisa mendungu-dunguin orang lain, tapi dia tahu dasarnya di mana. Iya. Dia karena dia orang pendidik, dia mempunyai pendidikan yang luas atau wawasan yang luas. Nah, ada lagi yang keempat. Apa tuh? Ini orang yang paling bahaya, Ah, ya kan? bahaya dari semua bahaya empat Iya, teori lu 4 ini. teori ini gue, orangnya fuck up, Fuck up. ya kan? Dia memaklumkan semua yang terjadi di negara ini. Maklum lah. Sebenarnya orang yang fuck up ini tuh dia berwawasan, dia punya pendidikan, intelektualnya ada. Cuma dia apa? Dia fuck up. Iya, fuck up. Ya, mungkin kalau temen gue nonton sorry aja ya bro, ya kan. Obrolan kita kemarin malam tuh sambil makan ya kan, gue bahas di sini. Nah, kalau orang fuck up ini udah bener-bener memaklumkan semuanya, ya udah nggak ada lagi orang-orang kayak yang mengkritisi ini. Jadi ya udah terima aja apa yang negara hasilkan buat dia Iya, gitu. kayak wajar lah. Iya, Mereka korupsi, ya kan. wajar lah, maklum lah, Maklum inilah, lah. gitu. Orang mereka orang gede, ya kan. Kita tuh bisa apa? Ya kan? Kita bisa apa? Kita bisa kritis, coy. Nah, masuk ke cerita kita yang ngasal tadi. Sebenarnya nih, kalau siswa-siswa kan masuk ke siswa yang tadi ya. Siswanya. Siswa ini tidak bisa berpendapat, ya kan? Kemudian dia tetap diajarkan oleh guru yang tidak berkompeten, dia akan menjadi bodoh dong. Masa itu sih yang diinginkan kepala sekolahnya, menginginkan masyarakat bodoh? Sebetulnya kita bikin cerita tentang kepala sekolah, guru BP, guru dan siswa itu berkaitan lah. Iya, dan yayasan itu berkaitan lah. Pinter-pinter lo aja deh yang bisa mengungkap ini semua itu siapa or apa gitu kan. Subjek or object gitu kan. Ya, no offense ke siapapun ya. Iya, no Bisa offense. ya bercerita aja. Nah, pada intinya ya kan, sudah dijelaskan loh, kebebasan pendapat itu
atas dasarnya itu ada di mana, ya kan? Ketakutan yang membuat pendapat itu dari mana? Iya, ketakutan yang membuat kita takut untuk berpendapat tuh ada di undang-undang mana? Sampai ya di kan? titik mana kita bisa berpendapat tuh? Ya Sampai kan? di titik korelasinya tuh kayak di mana sih gue variabelnya tuh kayak di mana sih sampainya orang itu bisa merasakan pencemaran nama baik itu, ya kan? Sampai situ. Terus kita langsung masuk aja deh ke udah lumayan lama ya. Kita langsung masuk aja ke kesimpulannya cuy. Kesimpulannya menurut gue yang bisa gue simpulkan dari materi ini aja, ketika kita tidak bisa berpendapat dengan pendapat kita yang pendapat kita soal negara ini, dan malah kita dibungkam istilahnya, ya kan? Dengan undang-undang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu, ya kan? Kita tuh yang gue khawatirin tuh banyak orang yang seusia kami nih menjadi cuma tidak mau berjuang untuk negara ini gitu loh, ya kan? Iya, karena timbul skeptis. Ya kan? Ya udahlah, bodo amat. Kesimpulan dari gue tuh gitu aja gitu, ya kan? Dan gue berharap sih banyak orang yang nonton ini terus mereka jadi kayak gue nggak boleh skeptis. Ya dari 4 hal yang gue sebutin tadi, Iya. dari sikap insecure, sikap oportunis, yang tidak berpendidikan, dan orang yang fuck up tuh ya sebenarnya harus. Enggak sih men, kalau misalkan kayak gue mengerti sih di poin lo keempat itu kenapa lo bisa bilang fuck up gitu. Karena rata-rata masyarakat Indonesia aja ini lagi ada pandemi kayak gini kan dari bulan Maret ya kan, mereka tetap keluar, mereka tetap kerja. Iya iyalah, kalau misalkan lu nggak kerja, lu nggak keluar rumah, anak istri lu mau makan apa gitu kan? Iya. Pertanyaannya itu masih karena bukan kita berpikir ke depan ya, tapi besok makan apa? Besok makan apa? Iya. Besok makan Kita masih apa? meributkan apa yang ada di negara ini doang sih. Iya. Sedangkan orang lain tuh sudah bagaimana caranya untuk menuju bulan? Iya. Gimana caranya mereka bisa tinggal di Mars, ya kan? Negara-negara lain. Nah, kita di negara kita sendiri, aduh, masalah-masalah internal aja udah gitu. Gak ada. Cukup sekian kesimpulan dari gua atas materi ini. Apa lu mau nambah kesimpulannya, Mr. R? Gue tuh kadang tuh juga suka mikir sih, sikap skeptis gue tuh keluar karena gue masih orang yang mementingkan diri sendiri sih. Tapi kalau gue terus menjalani sikap untuk mementingkan diri sendiri doang, sebenarnya ya itu salah sih menurut gue. Dan lu bisa berdamai dengan diri lu sendiri pada akhirnya kan sekarang. Jadi ya kita harus bersuara. Iya, Apapun itu. Ya segitu aja buat ngobrol ngasal episode yang kedua. Nih, ya kan? Intinya jangan sampai lu skeptis, tapi jangan juga nyebar hoax. Nah iya. Itu. Intinya. Ya gue Econ. Ya gue siapapun itu. Nah, ciao men. Ada. Deh, thank you.